Alhamdulillah wa syukurillah. Halo, selamat siang. Ketemu lagi sama aku Elisa Hijaber. Ya, pokoknya nikmati hari ini, dan kita harus melakukan renov, improv, dan apa ya. Pokoknya intinya mari ikutin apa yang ingin ku ceritakan ya. Jadi ini adalah apa ya, kalau dibilang mah bonus yang Allah berikan pada aku ya. Jadi selama 2 tahun aku ingin mendapatkan pengalaman kerja. Sebenarnya aku aku meninggalkan yayasan apaku. Itu berat, Bo, untuk meninggalkan yayasan itu. Harus dengan restu ikhlas apaku ya, karena apaku tidak mengizinkan aku harus megang yayasan balai pengobatan YKK waktu itu, terus diganti jadi YWK sekarang semenjak sama adekku ya dipegangnya. Alhamdulillahnya adekku sesama sejawat perawat juga, akhirnya apa narik adekku dari Jakarta, Akper Karya Usaha di Jakarta ya, ditarik ke yayasan, dan aku menceng deh ke Bekasi. Sebenarnya aku dengan si Abah itu, Abah Padepokan, hanya ketemu 2 kali, coba 2 kali ya. Jadi aku dikenalin temen, dibawa ke sini ke Padepokan kan, Bu, nih katanya ada Abah Arif, katanya gitu. Jadi Abah Arif juga katanya suka ngaji Istiqlal. Jadi aku ketemu Abah Arif itu perantara Ilma ya, sebenarnya teman ngobrol sejajar. Waktu itu aku di Majelis Istiqlal lagi dengerin ceramah Pak Kiai Haji Arifin Ilham, ada barengannya ya, ada Agim, ada siapa lagi ya, Pak Ustadz Agim. Aku mengidolakan beliau tuh ya, tapi yang benar-benar selalu apa ya, bukan berarti mengabaikan yang lain ya, selalu menyerap begitu kalau begitu dengar muhasabah ya. Mungkin karena aku mengidolakan mualaf kali ya. Pak Ustadz Arifin Ilham. Oke lah, aku bicara tentang pertemuanku dengan Abah. Itulah jalan hidup aku ya. Jadi 2 kali tuh. Jadi si Abah itu tidak tahu menahu latar belakang aku bawa, aku ini pernah jadi pengurus di sekolahan masih ya, jadi bendahara OSIS, jadi pengurus humas. Aku selalu dipercaya teman-teman jadi jubir, tapi ada zaman ini belepotan ngomongnya ya. Jadi intinya aku ingin mendapatkan pengalaman kerja. Oke, begitu aku keluar dari yayasan, alhamdulillah Allah tuh kalau dibilang meninggikan derajat aku ya. Akhirnya aku tidak mengecewakan apa aku. Dalam jangka waktu 2 tahun aku langsung diangkat tuh jadi spesial internis ya. Tapi sayang ya, aku punya tujuan hidup lain, dan aku hanya inilah buat kenang-kenangan, buat kenang-kenangan anakku. Coba terus tujuan hidup kamu itu apa? Aku tuh sampai ditanya sama aku, kamu tuh gimana sih udah dapet predikat ini malah ditinggalin, katanya. Aku nggak jadi cerita aku unik ya, aku tuh unik gitu ya orang ya. Nah di sini ada hijrahku juga. Jadi apa ya, mungkin karena aku ya, kalau aku jadi perawat aku hanya di dalam ruangan terus ya. Sedangkan aku itu senang ke apa ya, kalau dibilang mah ke terjun ke masyarakat gitu lah ya, bukan terjun payung, terjun ke masyarakat gitu ya istilahnya. Kalau aku menyukai bidang itu humas ya. Di sini humas jadi segala macam ya bisa. Jadi begini, sampai sahabatku Penti ya, bidan Penti ngomong begini, kamu Lis ngapain kamu jadi ibu rumah tangga, katanya. Mendingan kayak aku lagi kuliah lagi nih, kamu jangan sering pulang. Jangan salah, aku sering pulang ke Tasik, coba dapat gaji nih per bulan, aku mau balik ya. Itulah ya sebenarnya berat apa aku tuh maksudnya ditinggalkan aku dan yayasan dipegang. Sebenarnya nggak jadi masalah, waktu itu belum ada adekku ya. Jadi berat, jadi bawaanku tuh balik melulu ke Tasik. Nah, sekali pulang ke Tasik kan ongkos berapa, kata apaku malah ngomong begini, yang penting kamu pulang ya Neng, katanya gitu, nggak usah bawa apa-apapun, yang penting apa pengen ketemu. Apa di sini udah ada uang tuh, malah dibagi-bagi tanaman apa ya, hasil-hasil dari sawah berbagi sama masyarakat. Jadi apa itu subur ya,
Jadi setiap ada yang ditanam tuh subur, makmur sampai rakyat maksudnya masyarakat di lingkungan daerah Dedel sudah pada tahu ya. Jadi di belakangnya itu ngegade-gadein, nolongin itu masyarakat, ngegadein sawah. Akhirnya jadi lahan mata pencaharian masyarakat di situ ya. Setiap kali panen dapat ada yang 1 karung lah, pokoknya pada seneng lah ya. Pokoknya dimana apa aku tinggal di situ selalu keberkahan ya. Jadi buat dibagi-bagiin. Jadi tujuan hidup apa aku tuh pingin hidup yang berkah gitu, usia yang berkah gitu ya. Kalau untuk tujuannya uang, mengumpulkan uang mah nggak bakalan ada habisnya gitu. Mungkin apa aku sudah banyak gitu ya. Kalau dari segi apa usaha itu udah kebeli ini itu ya. Yang aku tahu beliau itu hanya begini, aku pingin perkebunan teh ya, beli di daerah Puspa waktu itu. Terus aku ingin perkebunan teh di daerah Toblongan, ada 2 tempat ya. Dan 2 tempat perkebunan teh itu dipergunakan untuk nih ya buat biaya kuliah aku, adik aku, almarhum kakak aku. Jadi 3 sekaligus ya. Beliau itu membiayai kesehatan 3 sekaligus, off the record ya. Bener, apa aku tuh luar biasa. Aku aja sekarang kelas tuh masih alhamdulillahnya anakku jalur prestasi coba. Jadi dan di sini aku bertugas sebagai ibu rumah tangga. Sebagai ibu rumah tangga itu aku tidak bisa tinggal diam. Setidaknya ada tambahan uang jajan buat anakku. Jadi gini, jadi aku sudah menyelesaikan tugas dari almarhum bapak aku untuk membimbing anakku ya, sampai anakku harus berhasil gitu dari segi kecerdasannya gitu ya. Alhamdulillah ya, memperingan. Dan anakku juga tipe yang memperingan orang tua gitu. Aku bagaimana caranya aku dapat keringanan dari biaya. Alhamdulillah ya, yang 2 sampai saat ini tuh dapat jalur prestasi, yang 1 sudah benar-benar udah merenah gitu lah ya istilahnya, dapat beasiswa yang harusnya biaya kuliahnya besar hanya 2 juta gitu, yang harusnya 8 juta jadi 2 juta misalnya. Terus yang ini nih jalur prestasi masih dalam besok tinggal nunggu keterimanya nih. Jadi dia itu sebenarnya jurusan biologi ya, aku pengen kesehatan tapi aku tuh lebih tahu keadaan anakku ya. Dia itu kayak punya keluhan dari segi kesehatan, terus gampang kalau kita kalau ada pikiran itu tuh apa ya, agak berat gitu ya. Jadi rambutnya rontok. Kata aku kalau bisa kamu harus dibawa bidang yang enjoy gitu ya. Jadi aku salurkan ke humas ya. Jadi tidak ada hubungan dengan biologi, tapi nggak apa-apa, kata aku teh ambil itu gitu ya. Kalau enggak ilmu komunikasi ya, administrasi komunikasi. Dan aku menjuruskan ke Bandung kemarin tuh ya, biar satu arah gitu ya. Jadi enggak, kalau mau nengok tuh enggak baju rawat gitu ya, baju rawat bahasa Sunda ya. Nah, jadi itu ya. Jadi tugas yang apa amanahkan itu sudah, alhamdulillah ya. Almarhum aku pasti senang karena lihat cucunya berhasil. Bahkan dari keluarga abah juga begini, bersyukur ya katanya, maksudnya untuk masuk kuliah negeri itu sulit ya. Apalagi periode akhir zaman ini. Tapi anakku itu ingin selalu membuktikan, selalu ingin membahagiakan anak mama gitu ya. Jadi di sini tuh apa ya, dan mereka pun tahu silsilah, maksudnya gini, suka nanya kan pertemuan aku dengan si abah, terus apa yang terjadi, mereka sudah tahu dan mereka tidak pernah mau mengecewakan aku gitu ya. Di sini tuh aku apa ya istilahnya, ingin apa ya, memotivasi momi-momi lah agar kita tuh fokus benar-benar ke amanah semampu kita ya. Nanti dengan sendirinya, kalau menurut apa aku mah, nanti kamu akan menemukan kematchingan hidup. Aku tuh kan sedang mematchingkan tuh, begitupun jodoh ya. Nah, suatu hari nanti kamu akan ketemu dengan yang match gitu ya, yang pas dengan hati kamu. Itulah yang apa aku bilang ya, karena apa aku tuh sebenarnya orang itu bukan sembarangan orang, dan hanya ngomong tidak bisa diungkapkan dengan gamblang. Kalau kayak ulama mah bisa ngomong a i u e o bisa apa ya, menerangkan lah ini bakal begini ini begini. Kalau apa aku cuma gini, kamu harus minum banyak vitamin B1 B12 gitu ya. Terus kamu ini katanya itu harus masuk, bentar selesai akper ini kan udah selesai nih, langsung ke capa kan. Emang dihubungkan dengan apa? Biar aku ketemu jodohnya kali yang doreng-doreng ya. Aku kan mengidolakan doreng-doreng. Jadi apa aku tuh kayak begitu. Terus apa ya,
yang apa bilang itu, kamu itu kalau bisa ya apa ya, dapet jodohnya paramedis katanya. Paramedis kata aku tuh, iya paramedis katanya, perawat lagi. Jadi aku tuh tipe unik ya, aku tipe ya apa ya istilahnya, ada yang seneng ya, ada kepala ruang senior senior perawat ya di rumah sakit waktu itu sampai datang ke rumah, tapi akunya tidak pernah merespon kayak gimana gitu ya, mungkin bukan wayahnya ya. Jadi mohon maaf ya, ada dua senior waktu itu datang ke rumah, senior waktu aku jadi perawat. Jadi waktu jadi mahasiswa tuh ada yang serius-serius, tapi akunya tiga rius sebenarnya. Jadi ya itu ya, jadi ya aku sampai keluar dari perawat itu ada alasan ya. Jadi di sini alasannya ya, Bu Penti, aku ingin ketemu lagi sama Penti ya, nanti minta ini apa ya namanya, minta daftaran itu lagi kolesterol udah ya, yang laboratorium itu, lembaran laboratorium, karena aku lupa lagi. Kadang ada momi tamu, kadang tamu yang datang yang nanyain berapa sih jumlah kolesterol yang normal, HB yang normal gitu kan, aku lali bes ya, jadi lupa gitu ya. Jadinya tuh ya, kok ada bahasa Jawa, aku tuh bukan orang Jawa, orang Sunda, tapi suka menyukai lagu-lagu Jawa tuh, kayak lagu dari Tete Ike, terus lagu siapa tuh, lagu siapa lagi tuh yang Jawa itu, stasiun balapan. Lagu-lagu Jawa seneng tuh, orang Sunda seneng lagu Jawa ya. Jadi intinya itu ya, jadi aku punya alasan kenapa kamu tuh senang jadi ibu rumah tangga, karena aku ingin apa ya, lebih nyaman itu tuh, baju-baju seperti itu tuh, panjang-panjang gitu ya. Jadi memperluas hijrah sebenarnya. Nah, hijrah. Kalau ada yang berhubungan dengan Palestina, bentuk kepedulian aku dari salah satu jemaah tablik Masjid Istiqlal. Karena beliau itu selalu dalam muhasabah itu ya. Mungkin aku juga tergerak di situ ya. Jadi beliau adalah guru-guru besarku, Ustadz Arifin Ilham almarhum gitu ya. Selalu kita harus benar-benar mendoakan Palestina, Suriah, semua lah ya. Pokoknya negara-negara yang tertindas gitu ya. Di sini kalau dunia tidak seperti ini, tidak ramai menurut dia, dan tugas kita harus menyikapi semua permasalahan hidup ini dengan bijak. Bisa nggak ya bijak ya sebenarnya. Terus aku ngomongin lagi ya ke temen aku, jadi punya alasan kenapa aku jadi ibu rumah tangga, biar bisa apa ya, kalau kita mah nyabang apa ya kegiatan. Bukan nyabang suami, nyabang kegiatan. Suami mah hanya satu ya. Itu jadi intinya aku bisa bercocok tanam ya. Terus di sini kemarin udah alhamdulillah, sebelum di Pelitur itu Padepokan belakang aku olah tuh, jadi apa ya, mengolah lahan yang terbengkalai menjadi sesuatu yang bermakna. Jadi asalnya tuh pembuangan sampah di belakang tuh ya, pembuangan sampah. Terus aku yang bergerak waktu itu memotivasi para jemaah laki-laki. Jadi lo kok si Umi. Jadi aku yang ini di situ bling semua, tuh nggak bling. Bling tuh bahasa Sunda. Bling itu apa? Belahan jiwa, bukan. Belahan kaca botol kan pada pecah. Wah, di situ tuh ini semua, sampai aku berdarah-darah tanganku. Karena demi apa? Waktu itu pas masuk waktu corona, sepulang umrah itu belum corona ya, aku olah. Pas corona memberikan keberkahan ya, dimana semua orang tuh diem, kita berbagi hasil tanaman. Jadi apa tuh ya, ketika proses itu mereka tidak tahu, mereka itu hanya melihat hasil tanaman aku. Pisangnya udah berjubel, udah berumpun, udah berbuah. Ketika dalam proses aku menangis, benar-benar kesakitan. Coba aku mengurak apa ya, itu lahan-lahan yang di belakang tuh banyak belingnya luar biasa. Aku harus memilih itu lahan belakang tuh yang hibah dari Pak Haji Jampang 1 kapling, dan yang sebelahnya punya kita gitu. Jadi yang hibahan Pak Haji Jampang tuh yang sebelah sana gitu. Dua-duanya aku urak tuh. Nah, karena kita itu apa ya, kalau tidak punya modal untuk membeli apa ya, kalau dibilang Mbak ya,
bibit ya, bibit singkong, bibit apapun ya. Aku kan seneng ngebolang ya, ngebolang zaman kecil kalau di kampung ngebolang. Jadi aku pergi ke pinggir kali, terus nyari yang terbengkalai, itu tanaman apa ya yang ada gitu, yang bermanfaat. Ada pisang yang kebakar sebelah, terus aku tanemin, ternyata luar biasa ya. Jadi di sini tuh kadang-kadang orang itu sembarangan ngebakar sampah, nggak ngelihat ada makhluk hidup di situ tuh. Di sini tuh bentuk kepedulian kita itu sebagai manusia. Kita tuh bener lupa bahwa di situ tuh ada makhluk-makhluk lain yang pingin hidup. Nah itu dia ya. Jadi di sini tuh sebenarnya permasalahan kita itu sudah global. Kenapa? Yang kita pikirkan itu bukan hanya satu negara, tetapi kehidupan dunia ini gitu. Jadi kita itu sedang menerima imbas dari mereka gitu. Mereka pun butuh hidup. Kucing-kucing, bukan kucing-kucing aja ya, hewan, tumbuhan, air, unsur air. Kita itu sebagai manusia biasa kadang-kadang lalai lupa kali membuang minyak ke laut, sehingga ternyata di laut ada gaibnya loh. Gitu, ada gaibnya loh, jangan salah di laut itu. Jadi kayak gimana ya, itulah manusia, diberikan Allah otak yang sempurna, tetapi di sini tuh karena ya itulah ya, kadang-kadang akhirnya timbulnya kesewenang-wenangan. Mohon maaf ya. Jadi di sini mediator, jangan jadi mediator dengan gaib ya. Karena gaib itu tidak bisa dinego yang gaib itu. Tapi mereka itu hanya memberikan kalau kita mah, kamu boleh nih, tapi jangan melewati rute perbatasan sama kayak kita nih. Kamu boleh berjualan misalkan, tapi jangan mengambil alih. Kayak kalau kita mah di pinggir pantai kamu boleh berjualan nih, tapi jangan mempengaruhi, kayak gitulah ya. Karena punya tujuan hidup masing-masing gitu ya. Kayak aku punya paham sendiri, aku punya cara-cara sendiri, mereka pun sama gitu. Jadi intinya di situ ada toleran juga badannya sama gaib. Jangan bilang aku hidup di perbatasan gerbang gaib ya. Jadi intinya ya, ya di situ ya. Jadi aku mengolah, terus mengolah lahan maksudnya, bukan mengolah hati siapa yang diolah? Hatimu dan hatiku. Nah di sini tuh kalau seperti ini bolehlah sedikit ya, lahan ada tidak terlalu, tapi serius gitu, serius santai. Karena apa? Permasalahan hidup udah benar-benar luar biasa. Tapi kalau dalam beramal berbuat baik jangan bercanda ya, apalagi tidak melakukan kebaikan sama sekali ya. Jadi di sini tuh ya. Nah, ceritanya aku selalu mengarahkan anak-anak yang ketika musim panas itu pada